panjang, ada kacang dan sebagainya. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam, Pak. Sehingga nasinya itu tadi sebenarnya bucu naik ke satu titik. Kalau bucu kan puncaknya itu satu titik, maksudnya titik ketuhanan yang Maha Esa itu yang tertinggi. Selamat datang, terima kasih sudah sampai ke video ini. Kita masih dalam perjalanan menuju ke kandangan Wringin Seto, salah satu padepokan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlokasi di Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Kunjungan ini untuk menghadiri undangan dalam acara Ucap Syukur Suron tahun 2023 ya. Waktu itu dilaksanakan hari Sabtu 5 Agustus. Kita datang lumayan terlambat, jadi mungkin videonya hanya cuplikan sedikit saja ya. Selamat menyaksikan, semoga ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari obrolan singkat kami. Kita Pak harus Pak Kartini piye pangucape nek pegang tiga pusaka itu sudah selamat. Dipakati pangucap manembah. Berarti nek Pak Kartini wis bener, pangucape bener, manembah bener jadi wong sekti to. Terus otomatis enggak punya musuh, enggak punya apa-apa. Nah, jelas di sini menjunjung tinggi Pancasila. Luar dalam tidak hanya slogan saja. Jadi apapun ajaran itu harus tidak boleh bertentangan dengan ajarannya Pancasila. Orang mau lamis-lambe loh Pak, bener serius. Sampai di sini tubuh Pancasila, bendera dan sebagainya dibikin sendiri dengan banyak acara, bukan dari pemerintah. Wong nganunya aja cor 18 meter loh, yang benderanya. Kalau selain acara-acara seperti yang ini benderanya tuh ada segini. acara apa lagi Bu? Biasanya 18 meter besar loh ini orang segini kok. Ini perbandingan dengan orangnya. Ini kalau di acara di Lawu ini. Oh ini Ini yang posisinya di atas. atas. Ya di makam. ya. Ada buku Pancasila. Doanya sendiri bukan dari pemerintah. Katanya rencananya ada Itu hilap Pak di situ. Di bawah. Ya. Selagi saya bisa tak jawab. Biasanya acara-acara apa lagi Pak diselenggarakan Wringin Seto selain acara Suran ini. ucap syukur seperti ini? Puji syukur ini. Iya. Ya. Selain acara ini yang dilakukan di dalam Padepokan Wringin Seto kan setiap Selasa Kliwon Jumat Kliwon ada sarasean. Kemudian kegiatan setiap tanggal 17 itu selama 9 hari naik di Puncak Lawu. Pengibaran bendera ya. Oh, Agustus ini ya. Bentar lagi ada rombongan kadang-kadang yang naik ke sana. Di sana kegiatannya adalah penempaan. Jadi di sana itu ya kayak kuliah. Jadi ada materi, terus kebangsaan, terus ada pembahasan Pancasila secara mendalam, termasuk ajaran Wringin Seto dan termasuk budi pekerti. Wes macam-macam pokoknya di sana ada penempaan, kayak kan setiap bawa materi, kayak anak kuliah itu. Cuma lokasinya di nasionalismenya tidak lebih di iya harus, makanya kadang Wringin Seto diragukan soal Pancasila, pinter semua. khasnya ada di situ. Pancasila, Memang itu harus dijaga, memang itu pesan leluhur. nasionalisme. Makanya kalau Pancasila diambil sana-sana itu ya masih. Karena ada Itu nasionalismenya karena katanya. dikenal sebagai Nah, sekarang ya Junjung tinggi. penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu secara umum itu kan menjaga budayanya leluhur. Kalau itu tidak mau menjaga Pancasila ya omong kosong. Tujuannya itu kan memayu-ayu ning bawah. Jadi apapun ajarannya kalau mau membuat indah, menjadikan lebih baik itu ajaran Tuhan. Orang-orang penghayat seperti itu dari dulu sebelum ada agama itu sudah ada loh keyakinan seperti itu. Cuma ada perkembangan namanya istilahnya tingkat peradaban manusia kan selalu meningkat.
Lah dulu sampai diistilahkan supaya orang Indonesia meninggal itu kita itu dianggap aja nyembah batu, nyembah pohon. Coba sekarang bayangkan zaman teknologi dulu, rumah aja tinggalnya di bawah pohon kan. Dan orang waktu dulu nenek moyang itu membuat sebuah tempat tenger, ditanami sebuah tanaman tenger untuk tempat sembahyang, dan akhirnya pohonnya besar. Pendatang bilang gimana? Penghayat itu nyembah pohon, Padahal untuk penghayat penanda nyembah awalnya batu, kan kan itu. ukurannya udah besar gitu ya. Sebenarnya Salah yang paham. adil itu gini loh. Ini dari mana di NTT? Ya silakan NTT itu dengan cara berpikirnya orang NTT bagaimana mewujudkan menyembah Tuhannya dengan cara NTT. Ini yang Dayak. Itu ya cara menyembah ya biar dengan caranya orang Dayak sebenarnya. Jangan digeneralisasi supaya ini jadi satu agama. Itu bahaya. Sekarang antara saya dengan berbeda. Itu kan haknya Tuhan lah sebenarnya. Iya. Dan saya tidak punya hak untuk melarang Anda menyakiti Anda. Luar dalam Bu dalam maksud seperti itu. Jadi makanya kayak penghayat dengan penghayat yang lain, misalkan MLKI, Padepokan apa betul. Iya, betul. Sangat support, tidak ada perbedaan. Coba Islam di sektor-sektor yang kan ada sih. Saling menyembah Taliban itu terbukti kan. Dia itu merasa paling benar. Kalau Padepokan itu kan ya sudah lah, kamu punya cara sendiri, punya padepokan sendiri, ya nyaman dengan padepokan. Dan tidak ada pengen gue cara gue yang paling canggih gini nggak ada loh. Cara begitu menunggu secara gunung kabeh enggak. Itu hak mereka. Kita saling support dan ini saudara semua. Dan Beringin Seto itu tidak membedakan apapun anggotanya Bu. Ada yang murni kayak saya penghayat, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang semuanya bisa bergabung bersatu di dalam kegadangan ini. Anggotanya loh Bu. Jadi saya sudah terbiasa dengan orang Kristen, orang Muslim, jadi biasa. Saling berbangsa. Ini nek sanggar yo dilengkap iki ngene iki. Sama Pak dosen sama Bu dosen kalau mahasiswa gitu. Ya serase gitu. Ya aku enggak pulang. Tapi santai. Yang nanti kalau nganu bisa tanya Om Ciko, ke penuntun juga bisa, ke saya juga bisa kalau mengenai ini. Dan ini sudah diinventarisasi tingkat nasional itu tahun 81 ada. Cuma siang lagi. Belajar seni itu kan Katanya ada. Belajar seni. Iya, tahu. ada Sekarang. mau copan Nah, mau cepat bisa di sama Sasono. karawitan. Kalau karawitan itu di sini nggak ada media dong, nggak. Kalau nganu latihan pijat itu sudah mahir dan pasiennya juga untuk membantu. Kadang yang belum punya kegiatan kan biasa dipijat sehingga untuk membantu nganu ya penyembuhan. Nah, pelayanan penyembuhan kan. Itu juga bisa untuk tambahan ya Pak, profesi. Dan termasuk di Lawu kan juga penempaan untuk manajemen konflik, Kalau gimana cara pemilihan berusaha. lokasi asal itu seringnya di Lawu. Kalau Atau penempaan ada untuk mateng itu memang di Lawu. Karena gini, pilihan khusus di situ. untuk pertimbangan penuntun, selain itu juga sudah dilakukan dari dulu. Dan di sana itu kan kalau udah 9 hari itu kan bisa lepas semua urusan di rumah. Jadi di sana efektif sekali. Dan di sanalah jadi kegiatannya ya bimbingan fisik, mental, dan spiritual untuk matang biar selain sampai naik ke sana juga butuh fisik, butuh keteguhan. Nah, sing gampang menyerah kan terus mundur. Gitu. Jadi gregetnya harus naik. Sehingga sudah meninggalkan di sana materi sebelumnya sudah disiapkan bahwa karena manusia hidupnya cari pencarian di laut, dia itu mengungkapkan ucap syukurnya di laut. Masuk akal nggak? Ada sekitar bumi Karena juga. penghasilannya kan kebanyakan dari laut, sehingga dia ucap syukur. Dan itu mengandung makna keseimbangan. Seperti ini juga keseimbangan. Ada tumpengan. Tumpeng itu dibuat dari bahan yang alami, tambah kan, bulat kan, bukan kodak.
bulat itu melambangkan ketekatan bulat kita. Di situ banyak ugo rampen. Iya. Yang disuguhkan di dalam persembahan itu kan barang yang disenangi manusia, makanan. Dan di situ ada mie panjang, ada kacang dan sebagainya. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam, Pak. Sehingga nasinya itu tadi sebenarnya bucu naik ke satu titik. Kalau bucu kan Tujuan sama. puncaknya itu satu titik. Maksudnya titik ketuhanan yang Maha Esa itu yang tertinggi. Dalam kebulatan tekad di situ banyak Bineka. sesuatu kebinekaan juga. Makanya kalau wong penghayat wong Indonesia sing mesti kudune Pancasila. Memang Iya. nek nganu penggaliannya kan udah jelas kan sumber-sumbernya yang dari Iya. dari Sutasoma itu. Sutasoma pun juga nyadap dari nenek moyang yang dulu juga gitu loh. Cuma yang ide-ide dulu itu sebenarnya, dan itu semua tidak jauh dari kita. Jadi Pancasila itu kalau saya jabarkan Bu, itu Pancasila juga diambil dari pelajaran yang ada di manusia, dari unsur manusia sebenarnya. Makanya nek diakui dari sana-sana loh, orang sana mengakui unsur manusia itu sebagai ajaran enggak? Nek enggak ya enggak masuk toh. Makan-makan. Jadi Pancasila itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Sanggar Sanggar Agung itu Sanggar Agung. sudah ada translate di atas. Mm-mm.